Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, apa kabar? Tetap semangat ya belajarnya. Jumpa lagi dengan Ibu Ajirni dalam mata pelajaran Agribisnis Tanaman Sayuran untuk kelas 11 bidang keahlian Agribisnis Tanaman Pangan dan Hortikultura. Pada video kali ini kita akan membahas tentang alat dan mesin yang digunakan dalam pengolahan lahan. Jadi secara umum pengolahan lahan itu dibagi menjadi dua, yaitu pengolahan lahan pertama dan pengolahan lahan kedua. Alat dan mesin pertanian ini memiliki berbagai peranan dalam usaha pertanian, diantaranya adalah sebagai penyedia tenaga bagi daerah yang kekurangan tenaga kerja. Kemudian dengan adanya alat dan mesin pertanian ini dapat meningkatkan minat kerja yang sekarang terus menurun, meningkatkan kapasitas kerja sehingga luas tanam dan intensitas kerja terus meningkat. Baiklah, langsung saja kita lihat apa saja alat yang digunakan untuk pengolahan lahan pertama. Jenis peralatan pengolahan tanah dibagi menjadi dua, yaitu alat dan mesin pengolah tanah pertama dan alat mesin pengolah tanah kedua. Untuk alat dan mesin pengolahan tanah pertama digunakan untuk kegiatan pengolahan tanah pertama. Yang biasanya digunakan adalah bajak dengan berbagai jenisnya. Bajak di sini ada bajak singkal, bajak piring, bajak rotari, bajak chisel, dan bajak subsoil. Selanjutnya, untuk alat dan mesin pengolahan tanah kedua digunakan untuk kegiatan pengolahan tanah kedua, yaitu garu beserta jenisnya. Garu ada beberapa jenis, yaitu garu piring, garu paku, garu pegas, garu rotari, garu khusus, land roller, dan pulverizer. Pada pertemuan kali ini kita akan fokus terlebih dahulu untuk alat dan mesin pengolahan tanah pertama. Jadi pengolahan tanah pertama ini biasanya digunakan alat, yaitu berikut adalah alat dan mesin pengolahan tanah pertama atau primary tillage equipment. Yaitu yang pertama ada bajak singkal. Bajak singkal ini memiliki cara kerja melempar dan membalikkan tanah. Cara tersebut berfungsi untuk mengemburkan tanah yang diolah. Pengolahan tanah dengan bajak singkal menghasilkan bongkahan tanah yang berukuran cukup besar dan berbentuk gumpalan. Ini adalah gambar untuk bajak singkal. Selanjutnya adalah bajak chisel. Alat ini berbentuk taja atau pahat yang disusun pada suatu rangka. Digunakan untuk memecah tanah yang keras sampai kedalaman sekitar 45 cm. Dilengkapi dengan dua buah roda yang berguna untuk transportasi dan mengatur kedalaman pemecah tanah. Berikut adalah gambar untuk bajak chisel. Bajak selanjutnya yaitu bajak rotari. Bajak rotari ini terdiri dari pisau-pisau yang dapat mencangkul dan dipasang pada suatu poros yang berputar karena digerakkan oleh suatu motor. Nah, ini adalah gambar untuk bajak rotarinya. Selanjutnya adalah bajak piring. Bajak piring merupakan salah satu jenis bajak yang cocok digunakan pada tanah yang lengket, tidak mengikis dan kering, di mana bajak singkal tidak dapat masuk. Tanah berbatu, tanah yang memiliki banyak sisa akar, tanah gambut, dan pembajakan tanah yang berat. Nah, berikut adalah gambar bajak piring. Selanjutnya adalah bajak subsoil. Biasanya digunakan untuk membuat parit lahan tanam. Bajak tanah bawah termasuk di dalam jenis bajak pahat, tetapi dengan konstruksi yang lebih berat. Fungsi bajak ini tidak banyak berbeda dengan bajak pahat, namun dipergunakan untuk pengerjaan tanah dengan kedalaman yang lebih dalam, yaitu mencapai kedalaman sekitar 50–90 cm.
Oke, bisa dilihat di sini adalah gambar untuk bajak subsoilnya. Ini adalah bajak subsoil. Selanjutnya, tugas individu ataupun kelompok. Silakan Anda mengumpulkan informasi dari berbagai sumber, baik dari buku atau internet, terkait alat dan mesin pengolah tanah pertama. Selanjutnya, silakan Anda membuat laporan dan mempresentasikannya di depan kelas. Baiklah, sampai di sini pembahasan kita tentang pengolahan lahan pertama. Video selanjutnya kita akan membahas tentang pengolahan alat mesin pertanian yang digunakan pada kegiatan pengolahan lahan kedua. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.